Jadi ini aku lagi Oke. berbicara dengan Kak Adam Abiyu Patilasa ya. Dipanggilnya apa Kak? Kak Adam. Panggil Adam boleh, panggil Abiu juga boleh. Oke, Kak Abi aja ya. Kak Abi ini Oke, mahasiswa jurusan semester berapa Kak? Sorry. semester Semester 5. 5 di jurusan ini ya. Nah, kalau nggak salah ini tuh D4 ya Kak ya? Ya, D4. Oke, di fakultas apa Kak? Di Fakultas Vokasi. Fakultas Vokasi Universitas Erlangga. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih Kak Berti? Betul. Kalau sibuk masih kebetulan kuliah udah libur ya. Kuliah udah libur, terus kebetulan masih magang, terus juga kebetulan kerja juga di salah satu perusahaan startup di Surabaya. Keren. Oke, kalau kuliahnya nih online ya Kak ya, pasti. Online terus, apalagi prakteknya juga online juga, jadi Semakin menantang, terhambat semuanya. semakin menantang dan terhambat gitu. Menantang sekali. Pasti beda banget ya sama di kampus. Beda sekali, beda-beda banget. Oke nih, sekarang aku mau nanya nih Kak tentang garis besar jurusannya ini seperti apa? Oke, secara garis besar mengenai jurusan radiologi sendiri ya. Jadi kalau berbicara mengenai radiologi itu, kalau teman-teman, kalau kakak sendiri pernah mendengar nggak istilah tentang aku mau foto ronsen dong, aku mau foto CT scan biasanya ya, CT scan, MRI. Nah itu juga merupakan salah satu bidang kerja kita. Jadi kita bekerjanya dengan alat-alat itulah. Jadi kalau diibaratkan sudah sebagai teman kita lah, seperti itu. Terus juga kalau berbicara mengenai stigma ya, atau mitos atau fakta mengenai radiologi sendiri, kemarin saya dapat amanah dari Ketua Himpunan Mahasiswa ini. Bahwasanya seperti bilang, Bi, kalau nanti live, jangan lupa bilang ya bahwasannya di jurusan radiologi ini bukan berbicara tentang radio ya. Jadi kalau orang-orang pernah sering banget mendengar gitu, jadi radiologi itu jurusan siaran radio ya. Itu benar-benar stigma yang salah sekali menurut saya. Karena radiologi itu berbicara tentang kesehatan. Jadi radiologi ini merupakan salah satu ilmu kedokteran yang dimana kita ini kayak membahas tentang apa ya istilahnya struktur tubuh, bentuk tubuh atau bagian tubuh yang lebih detail dengan menggunakan alat yang mungkin teman-teman pernah bilang tentang radiasi. Jadi seperti itu. Oke. Terus kalau berarti bukan banget dan ngebahas tentang radio dan sebagainya gitu ya. Tapi ke kesehatan ya. Bukan sekali. Iya, betul. Betul banget. Soalnya banyak banget kemarin yang tanya-tanya itu seputar, Kak, ini radiologi ini jurusannya siaran radio ya? Apa jurusan yang bedah-bedah tentang radio? Itu salah banget menurut saya, salah banget itu. Oke. Berarti kalau karena kesehatan gitu ya, berarti bidang yang dipelajarinya tuh ilmu apa aja sih Kak? Banyaknya gitu. Kalau ilmunya banyak sih. Kalau kita di radiologi itu belajarnya macam-macam. Jadi kita juga sedikit lah mencicipi, istilahnya mencicipi jurusannya punyanya anak dokter lah. Jadi kita juga belajar tentang ilmunya dokter, kita juga belajar tentang ilmu spesialis kita. Jadi di bidang radiologi pun juga kita belajar kayak gitu. Oke. Berarti banyak sainteknya ya pastinya. Lebih banyak sainteknya, namun kita ada sedikit lah lebih mengajari tentang istilahnya manajemen juga ada. Jadi kita nggak hanya belajar tentang seluk-beluk IPA, tapi di luar IPA pun juga kita belajar sedikit lah. Oke. Apa tuh Kak? Boleh disebutin Kak misalnya contohnya? Kalau mata kuliah nih ya, mata kuliah yang kalau berjurusan dengan IPS itu apa ya? Kalau berjurusan dengan IPS itu kayak bahasa ya. Jadi kita juga belajar tentang bahasa Inggris juga ada, kita belajar tentang bahasa Indonesia pun juga ada, kita belajar tentang manajemen dalam sistem informasi juga ada. Dan kalau bicara tentang berapa persentase, lebih banyak persentasenya ke IPA sih, karena kita jurusannya kan jurusan IPA, apalagi jurusannya kesehatan, jadi kita
kebanyakan belajar di situ. Oke, berarti selain mata kuliah yang sudah disebutkan tadi ya, mata kuliah yang khas nih di jurusan ini apa aja, Kak? Oke, kalau mata kuliah yang khas ya, jadi ini menurutku sendiri aja ya. Jadi menurutku itu di radiologi ada beberapa mata kuliah. Jadi yang pertama adalah mata kuliah radiografi. Radiografi ini istilahnya berisi tentang teknik pemeriksaan. Jadi kayak contohnya kayak mau foto dada nih. Foto dada itu gimana sih cara melakukan pemeriksaannya? Terus nanti kita di situ nanti tekniknya seperti apa? Terus juga SOP, misalnya kayak SOP untuk pemeriksaan itu seperti apa? Jadi macam-macam. Jadi terus juga di mata kuliah ada juga mata kuliah alat nih. Jadi kan kita di radiologi kan ada banyak banget alatnya ya, mulai dari alat ronsen, ada dari CT scan juga ada, dari MRI juga ada, dari USG juga ada. Kita belajar. Jadi setiap semester itu kita ada. Jadi semester 1 sampai semester 3 itu kita belajar tentang satu alat, semester 3 sampai semester 4 sampai 6 kita belajar alat. Yang baru istilahnya semester 6 ke 7 kita juga belajar alat yang baru. Jadi kita ada pelajaran alat dan belajar tentang teknik. Kalau untuk yang lain ada sih yang istilahnya khusus ini ya. Bukan khusus juga sih, kayak beruntun istilahnya, mata kuliah beruntun ini. Jadi ada mata kuliah fisika. Fisika ini bener kalau menurut saya yang paling menantang nih kalau menurut saya ya, karena jujur saya sendiri nggak suka fisika, tapi saya harus dihadapi oleh fisika. Jadi di semester 3 di 3 semester ini kita dapat mata kuliah fisika. Jadi yang pertama kita belajar tentang fisika khusus untuk basicnya, jadi kayak fisika di SMA. Terus di semester 2 kita ada mata kuliah fisika imaging. Jadi fisika imaging ini mata kuliah yang menjurus gimana sih cara kita bisa mendapatkan hasil fotonya tuh gimana caranya, prosesnya seperti apa. Seperti itu. Kalau di semester 3 kita belajar tentang fisika radiasi. Jadi fisika radiasi ini mempelajari tentang bagaimana sih cara kita istilahnya kayak menghitung banyaknya radiasi yang didapatkan oleh pasien, terus cara kita melindungi pasien juga, seperti itu. Oke, jadi tadi ada tentang alat, terus nggak jauh-jauh juga dari fisika yang ternyata ada di 3 semester ya? Iya, 3 semester itu. Paling beruntun itu fisika sendiri. Tapi kalau untuk radiografi setiap semester pasti ada sih, namun istilahnya kompetensinya yang beda. Nah, yang paling berkesan nih Kak, apa? Fisika? Yang paling berkesan dari aku sendiri ya, mata kuliah yang paling berkesan adalah radiografi dan anatomi. Kenapa tuh? Kalau menurut saya sendiri ya, karena kalau radiografi itu dimana kita kan misalnya harus basic ya, basic belajar tentang bener-bener belajar tentang teknik pemeriksaannya seperti apa, dan itu sebagai penunjang kita untuk jenjang karir ke depannya. Terus juga di satu sisi pun kalau untuk mata kuliah anatomi, jujur saya paling suka banget dengan mata kuliah anatomi karena di situ kan kita nggak hanya belajar tentang teori ya, jadi kita belajar tentang istilahnya belajar tentang bahannya langsung. Jadi kita ya kalau orang-orang dokter bilang kadaver lah. Kadaver tuh ya seperti istilahnya seperti itulah. Akhirnya kita belajar langsung dengan bahan yang tersedia dan kita mempelajari langsung tentang anatominya seperti itu. Oke, pasti menarik banget ya. Kalau tadi kan ke jurusan ini nggak jauh-jauh juga dari yang namanya praktikum ya? Iya. Nah, praktikumnya tuh apa aja? Kalau praktikumnya itu kita tergantung dari mata kuliahnya. Kalau radiografi kita ada setiap praktikum kita praktikum di rumah sakit kebetulan. Jadi di rumah sakit khususnya di rumah sakit UNER itu ada salah satu tempat khusus untuk pelatihan, istilahnya sebagai tempat praktikum seorang mahasiswa. Jadi kita ada tempat praktikumnya langsung dengan alatnya. Jadi kita ada alatnya juga. Jadi kita bahas tentang teknik pemeriksaan dan lain-lain. Terus juga kita bekerja sama dengan fakultas lain. Jadi contohnya kita bekerja istilahnya memiliki dosen dari fakultas keperawatan. Kita belajar tentang keperawatan khusus untuk radiologi. Terus di fakultas sains dan teknik.
kalau di Fakultas Sains dan Teknologi itu kita juga belajar tentang fisikanya. Jadi kita belajar tentang kuantum kah, kita belajar tentang alat kah, seperti itu. Jadi kita punya dosen, kita belajar itu dengan dosen-dosen yang tidak hanya dosen khusus untuk radiologi aja. Juga ada dosen di keperawatan, di kesehatan dan keselamatan kerja, terus juga di fisika, kita juga ada banyak. Jadi kita istilahnya kalau dibilang prodi yang istilahnya di luar kita, seperti itu. Kalau untuk praktek sendiri, kita udah semester 3, itu kita praktek. Jadi semester 3 kita sudah dikerjakan di rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Jadi kayak kemarin itu semester 3 sama semester 4, jadi saya sudah 1 tahun di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi kebetulan kan banyak sekali mahasiswa UNER di sana. Jadi kita juga di sana. Terkadang kalau untuk semester 5 itu kita di tahun kemarin itu kalau tidak salah disebar di beberapa rumah sakit di Surabaya. Terus di semester 6 kita istilahnya dicabangkan keluar kota. Jadi entah itu di Tuban kah, di Kediri kah, di Malang kah, jadi di sekitar Jawa Timur. Terus di semester 7 itu yang paling tepat banget. Jadi semester 7 itu kita juga pernah magang di luar negeri. Gitu. Jadi kita kebetulan kerjasama sama Vietnam. Jadi kalau misalnya semester 7 itu mulai gempar-gemparnya untuk mendaftarkan diri untuk praktek di luar negeri. Seperti itu. Berarti setiap semester tuh ada praktek langsung di rumah sakitnya ya? Mulai semester 3. Mulai semester 3. Oke. Pasti mulai semester 3. Pasti banyak banget pengalaman baru, hal-hal baru ya yang didapat selama praktek itu. Banyak sekali, dan sampai sekarang pun juga kalau bilang kangen lah sama instruktur lah, sama kehidupan di sana. Apalagi kan kayak istilahnya kayak kebiasaan ya. Jadi kalau dibilang kebiasaan tidur malam itu sudah kebiasaan itu dari kita, sampai shift harus jaga malam kah, harus jaga pagi kah. Jadi terbiasa. Nah kalau magangnya itu sistemnya kan masih ada kuliah juga ya, atau gimana? Selama ada, kebetulan kalau untuk semester 3 dan 4 itu kalau tidak salah ada. Jadi kita resikonya adalah di saat kita dapat jaga malam dan besoknya adalah kita ada kuliah, jadi itu resiko. Jadi misalnya kita jaga malam jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Dan jam 7 paginya itu harus kuliah. Jadi kita tidur cuma 1 jam, 2 jam, mandi, selesai berangkat. Udah. Itu aja. Itu ya struggle-nya. Kalau di semester 5, 6, 7 itu kita kuliahnya setelah praktek selesai. Jadi kalau di semester 5 itu, kalau tidak salah ya, di semester 5 itu kita belajar dulu 1 bulan. Belajar dulu 1 bulan, setelah 1 bulan berikutnya kita baru lakukan praktek. Kalau di semester 6 tahun kemarin itu, semester 6 itu praktek dulu, baru kuliahnya di akhir. Jadi seperti itu. Jadi ada sistem. Kalau di semester 7 gitu ya. Ada sistemnya sendiri-sendiri. Nah kalau konsentrasi nih Kak, ada nggak Kak di jurusan ini? Kalau konsentrasi itu kita nggak ada ya, karena di radiologi sendiri pun juga istilahnya sebagai keahlian ya. Jadi kalau dibilang jadi kalau radiologi di diploma dan radiologi di S2 itu beda. Bedanya adalah kalau di radiologi diploma 4 itu istilahnya sebagai pekerja dan juga sebagai teknisi. Kalau di radiologi khusus untuk S2 itu sebagai analisator. Jadi istilahnya sebagai yang melihat dan mengamati untuk struktur penyakit itu ya dokter radiologinya. Kalau kita adalah sebagai pekerja. Seperti itu. Dan di radiologi pun sendiri pun istilahnya sebagai percabangan dari ilmu kedokteran. Jadi kalau dibilang jurus keahlian, kita nggak punya keahlian, tetapi kita punya bidang sendiri. Jadi kalau di radiologi sendiri itu ada 3 bidang. Yang pertama ada radiologi khusus untuk mendiagnosa penyakit. Jadi kalau dibilang radiodiagnostik, jadi membahas tentang diagnosa.
terus ada radiologi khusus untuk terapi. Jadi misalnya kalau orang kemoterapi ya, kalau orang bilang-bilang kemoterapi, itu merupakan salah satu bidang ilmu juga yang dimana kita juga istilahnya mengicipi lah, memasuki ke bidang-bidang ilmu juga. Terus yang ketiga ada radiologi intervensi. Radiologi intervensi ini istilahnya sebagai pro-nya dari radiologi diagnostik. Jadi istilahnya sebagai penggabungan juga antara radiologi khusus untuk diagnosa dan juga radiologi khusus untuk terapinya sendiri. Jadi itu pun juga kita bisa lakukan terapinya juga seperti itu. Oke, itu semuanya dipelajari ya? Atau gimana? Semuanya kita pelajari dari semester 1, semester 2 sampai semester akhir. Oke. Nah, kalau misalnya jalur masuk nih Kak, ada apa aja Kak? Kalau di universitas sendiri pasti ada 3. Ada jalur SNMPTN, jalur undangan, terus ada jalur SBMPTN, biasanya yang sering dilakukan oleh pemerintah, dan yang terakhir ada jalur mandiri. Jadi cuma ada 3 sih kalau di Universitas Airlangga. Oke. Infonya bisa diakses di mana nih Kak? Kalau infonya itu ada di PPMB UNER. Dan kebetulan kalau di radiologi sendiri itu ada jalur masuknya sendiri. Jadi kalau di radiologi UNER itu kita ada jalur, kalau di radiologi UNER hanya ada jalur mandiri. Jadi jalur mandiri ini ada 2, yaitu mandiri khusus untuk sarjana dan mandiri khusus untuk diploma. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join ke radiologi, itu hanya ada di mandiri khusus untuk vokasi, mandiri khusus untuk diploma. Jadi seperti itu. Oke, itu dalam satu angkatan biasanya penerimaannya berapa orang nih Kak? Kalau satu angkatan, kalau tahunku sampai tahun sekarang itu kalau nggak salah 50. Lumayan ini ya, lumayan terbatas gitu ya. Jadi keketatannya juga pasti lumayan ya. Ya lumayan terbatas, tapi kalau dibilang terbatas pun juga kita nggak bilang terbatas ya, karena di jurusan lain pun juga rata-rata ada yang sedikit banget, ada yang banyak banget. Jadi kalau di radiologi kan kita nggak ada diploma 3-nya ya. Jadi kebetulan kita dulu itu diploma 3, akhirnya 2014 ini kita naik ke diploma 4. Jadi diploma 4 kita kalau untuk penerimaannya 50, kalau di jurusan lain itu ada sih yang lebih kecil banget, dari 50 tuh ada. Jadi lulusannya nih limited ya? Limited sekali. Oke, selama kuliah 4 semester ya kurang lebih, boleh ngasih tips nggak Kak ke maba? Gimana sih, apa sih yang harus dipersiapin, apa yang harus dilakuin biar mereka bisa survive di jurusan ini nantinya? Oke, yang pertama adalah pasti belajar untuk, ya kalau menurutku sendiri lebih baik dan lebih prefer kita ya sejurusan aja deh, apalagi kan kalau IPA kita kan istilahnya sudah punya basicnya IPA, jadi entah itu biologi kah, entah itu fisika kah, entah itu kimia kah, jadi istilahnya relate. Kalau dulu ada aku punya itu temen itu kalau nggak salah 2 temenku, jadi satunya itu dia juga masuk jurusan IPS, satunya IPS, satunya bahasa, dan dia harus belajar mulai dari nol lagi mengenai ilmu radiologi, apalagi kan ilmu radiologi kan juga besar ya, hanya istilahnya kecil banget, jadi bisa menyebar kemana-mana. Terus yang kedua, yang penting adalah manajemen waktu. Manajemen waktu itu penting banget, karena di radiologi pun nanti kita juga berhadapan langsung dengan praktek. Bagaimana cara kita bisa manajemen waktu kita, antara organisasi kita, antar praktek kita, dan antar perkuliahan kita. Itu penting banget. Apalagi aku sendiri kebetulan di semester 3, semester 4 itu aku sudah mulai aktif-aktifnya ikut organisasi. Dan aku pun juga istilahnya, seperti ini manajemen waktu. Jadi kita harus manajemen waktu kita, apalagi banyak orang yang berpikir bahwasanya jenjang karir itu penting banget. Penting banget buat teman-teman, apalagi perkuliahan itu penting banget ya untuk menunjang masa depan kita. Jadi menurutku adalah yang pertama pasti belajar dan juga manajemen waktu. Oke, belajar dan manajemen waktu itu penting banget ya. Ya. Oke, Kak. Dulu kenapa sih Kak milih jurusan ini?
Wah, ini membicara detail ini ya. Jadi alasan yang pertama adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir ini adalah ya kita pasrah lah. Udah SNM nggak diterima, SBM nggak diterima, mandiri di berbagai universitas pun juga nggak diterima, STAN pun nggak diterima, sekolah tinggi pariwisata nggak diterima, terus juga di berbagai universitas pun juga nggak terima. Jadi ini merupakan pilihan terakhir. Jadi kebetulan aku juga ikut juga di 2 universitas, di Universitas Brawijaya dan di Universitas Airlangga, jurusan mandiri vokasi kebetulan sama, dan kebetulan pengumumannya ini beda 2 hari. Jadi pengumumannya beda 2 hari, terus setelah itu akhirnya diterima. Pilihan pertama itu di UNER itu akhirnya aku diterima di radiologi. Yang kedua, di UB pun juga seharusnya diterima, tetapi orang tua lebih memihak ke radiologi, karena menurutku juga radiologi ini prospek kerjanya tinggi. Prospek kerjanya tinggi, dan menurutku sendiri pun juga seperti ini. Banyak sekali rumah sakit itu yang membutuhkan tenaga medis, salah satunya adalah radiologi atau radiografer. Jadi lulusan kita kan lulusan radiografer ya kalau dibilang ya. Jadi banyak sekali radiografer di Indonesia itu yang maksudnya yang dari rumah sakit itu banyak banget yang membutuhkan seorang radiografer. Oke, itu ya berarti melihat ke prospek kerja gitu ya. Nah, kalau udah disinggung tentang prospek kerja ini, aku pengen nanya nih secara lebih detail gitu ya. Prospek kerja dari jurusan itu apa aja sih, Kak? Kalau untuk prospek kerjanya, yang pertama adalah pasti kita sebagai tenaga medis ya, khususnya radiografer. Jadi kita sebagai praktisi atau tenaga medis, terus juga kemarin itu aku pernah istilahnya prodiku pernah diundang, bukan diundang sih, mengundang seorang aplikan itu istilahnya sebagai ahlinya alat. Jadi dia ini sebagai manajernya alat, khusus untuk alatnya radiologi. Jadi prospek kerjanya pun juga tidak hanya sebagai radiografer aja, jadi kita juga bisa sebagai aplikan, kita juga bisa sebagai manajer, kita juga bisa sebagai asisten peneliti, terus kita juga bisa menjadi analisator dan juga evaluator. Oke, ternyata banyak banget ya prospek kerja ke depannya. Banyak sekali. Oke, nah pertanyaan terakhir nih dari aku ya, tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak. Gimana? Rencana dan harapan aku adalah yang pertama aku pengen melanjutkan kerja dulu, kerja sebagai ahli medis dulu, terus juga rencana mau kuliah juga S2, mau ambil di salah satu politeknik di Indonesia, dan juga mau melanjutkan di S2 di Universitas Airlangga juga. Kebetulan kemarin tuh aku cari info, ternyata ada yang masih melayani khusus untuk diploma. Dan rencana juga mau coba di luar negeri. Amin. Semoga terwujud ya Kak ya. Amin. Oke. Terus ada pertanyaan juga nih Kak dari kolom komen live. Mana ya? Tenggelam pertanyaannya. Dari Mas Hak. 11. Mau tanya Kak, apakah jurusan ini prospek kerjanya hanya di rumah sakit atau instansi kesehatan aja katanya? Boleh dijawab, Kak? Oke, aku akan jawab. Untuk prospek kerjanya tidak hanya di instansi ya. Jadi kita juga bisa bekerja di perusahaan yang berbasicnya atau dasarnya itu kesehatan. Jadi kita bisa bekerja di satu alat, misalnya ya, aku mau kerja di Siemens sebagai seorang ahlinya alat MRI, itu bisa. Kebetulan di lulusanku itu ada yang pernah ditawari untuk menjadi salah satu aplikan di Siemens, kalau nggak salah itu dia benefitnya itu dia bisa kuliah di Jerman 5 bulan, jadi dia bisa melanjutkan studinya 5 bulan dan dia secara otomatis bisa menjadi aplikan. Jadi di radiologi khususnya di UNER, apalagi diploma itu hanya menjadi seorang radiografer saja. Oke, jadi nggak hanya di dunia medis gitu, tapi bisa di perusahaan tadi. Oke, terus Kak, pertanyaan dari Jamal _HKM. Bedanya sama teknik biomedik apa, Kak? Oke, kalau berbicara tentang teknik biomedik, kalau kita membayangkan teknik,
dan biomedik. Kalau biomedik itu kita mempelajari, kalau di teknik biomedik itu mempelajari tentang alat. Jadi kalau di radiologi itu kita bekerja langsung dengan pasien, kita mengerjakan pasien, kita melakukan pemeriksaan pasien. Kalau di teknobiomedik itu di saat si alat itu rusak atau alat itu tidak bisa berfungsi dengan baik, yang mengerjakan untuk memperbaikinya itu bisa menjadi seorang fisika medis atau dia sebagai teknobiomedis. Seperti itu. Jadi lulusan teknobiomedis adalah lulusan yang dimana nanti dia kalau di radiologi itu kayak dia memperbaiki alat, terus dia juga siapa tahu dia bisa menciptakan alat. Oke, jadi kalau teknik biomedik itu fokusnya ke alat ya. Kalau radiologi ini langsung sama pasiennya gitu ya. Oke. Banyak banget nih info-info yang bermanfaat dan baru banget dari jurusan teknologi radiologi pencitraan UNR. Terima kasih Kak Abi udah banyak banget ngasih pengalaman, terus ilmu-ilmu gitu ya, dan info-info nih yang pastinya bermanfaat banget buat para camaba yang masih bingung mau masuk jurusan apa. Sekali lagi terima kasih ya Kak Abi, sukses terus ke depannya.